narasi yang dibangun seakan-akan itu bisa dilakukan kapan aja. Nah padahal itu jelas tuh ada siklusnya. Nah yang kita keberatan harusnya teman-teman yang paling tahu tentang siklus ini, yaitu teman-teman PDIP, yang satu mimpin panjanya, yang bikin undang-undangnya, yang satu malah ngetok APBN-nya kemarin gitu kan. Dan ini saya bilang kalau bicara sekarang khawatir tentang kondisi ekonomi, emang 3 bulan yang lalu belum kebaca kondisi ekonomi akan menuju ke yang kurang baik. Kalau 2021 kenapa mengunci diri bahwa itu harus diberlakukan pada tanggal 1. Nah itu malah saya tanya ke teman-teman yang di periode lalu itu yang dorong-dorong supaya ini tetap segera di ACC, rekannya Pak Prof Hendrawan, Pak Dolfi gitu kan. Makanya kita pembahasan terkait dengan hal ini. Pak Hendrawan, jadi sebenarnya posisi PDI Perjuangan ini untuk menegaskan saja terkait PPN 12% ini, apakah meminta Presiden Prabowo untuk menunda atau membatalkan Pak sekarang ini? Jadi dalam kondisi seperti ini Mas, ketika asesmen kita terhadap kondisi ekonomi masyarakat begitu berat karena daya beli berkurang, PHK meluas, pertumbuhan ekonomi juga menurun, kemudian deflasi 5 bulan, 6 bulan berturut-turut. Jadi berdasarkan asesmen partai kami tidak tepat untuk menaikkan PPN dalam kondisi saat ini. Nah, jadi saya yakin semua partai juga demikian. Semua partai memiliki cara kerja masing-masing ya untuk memantau perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, pantauan kami menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang merosot, itu sebabnya timingnya tidak tepat. Tetapi sebenarnya ini sudah dibuka ya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu, penjelasan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4. Jadi berdasarkan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan dana pembangunan, pemerintah bisa mengambil sikap tertentu. Itu sebabnya diberi range antara 5% sampai 15%. Hanya memang harus diakui, mestinya hal-hal seperti ini sudah dibicarakan pada saat pembahasan Undang-Undang APBN 2025 yang sudah selesai bulan September 3 bulan yang lalu. Jadi itu sebabnya kami berharap Badan Anggaran, Komisi 11, Kementerian Keuangan dan pihak-pihak yang terkait membahas ini dengan kepala dingin lah. Karena semua partai sebenarnya tujuannya adalah bagaimana dalam kondisi berat seperti ini daya beli masyarakat dipompa ya. Karena daya beli masyarakat ini menentukan pertumbuhan ekonomi. Maaf saya potong, berarti kita clearkan dulu depan, memang sekarang PDIP meminta untuk menunda dengan kondisi dengan alasan tadi yang Anda sebutkan ya. Artinya memang diakui secara clear ini memang balik badan tanda kutip dari posisi 2021 saat Undang-Undang HPP ini disahkan. Betul, jadi tahun 2021 itu kan kondisi defisit APBN kita itu pertama bahkan tahun 2020 itu 6, sekian persen. Kemudian bisa ditekan menjadi 4,7 sekian persen. Pada saat itu, ya logika dominan logiknya adalah, waduh, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Itu sebabnya mari kita kuatkan, ya kapasitas fiskal kita, konsolidasi fiskal dilakukan dengan upaya tadi tujuannya hanya 2, mengurangi defisit fiskal dan yang kedua memperkuat basis perpajakan, ya, agar boleh sampai di situ dulu Pak ya? Fiskal itu bisa ditekan. Baik, boleh sampai di situ dulu. Saya beralih ke Pak Haikal dari Gerindra. Pak, jadi ini perdebatannya bukan lagi dulu setuju, sekarang nggak setuju. Tapi memang berbalik badan, tadi memang sudah disampaikan secara clear. Tapi ada reason yang tadi disampaikan memang soal kondisi ekonomi kita. Daya beli, kemudian deflasi 5 bulan berturut-turut tadi disampaikan oleh Pak Hendrawan begitu ya. Menurut Anda bagaimana Pak Haikal? Jadi bukan soal gara-gara ini posisinya berbeda aja secara politik. Halo, selamat malam. Terima kasih Pak Prof yang kami hormati. Saya senang ini ada beliau karena beliau ini kan pelaku sejarah lah, dan sejarah yang belum terlalu lama yang lalu gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal PPN 12% itu, kenapa kita terus jadi agak membela diri, karena memang narasi bahwa PPN 12% ini memberatkan segala macam ini mulai dibangun oleh teman-teman di PDIP semenjak Pak Prabowo mungkin terpilih gitu kan. Padahal pada saat itu kan masih kekuasaan dipegang oleh Pak Jokowi dan oleh partainya Pak Hendrawan Supratikno ini. PDI Perjuangan. Nah, bahkan sampai ya PDI Perjuangan, bahkan kalau saya perlu ingatkan di periode 2019-2024 itu yang memutus, ini kan Komisi 11, kemudian di dalam pembahasan anggarannya itu melalui Banggar. Ketua Banggarnya ya PDIP, Gerindra pada saat itu juga nggak punya pimpinan di Banggar, di Komisi 11 mereka punya Pak Dolfi, kita juga nggak punya pimpinan. Pada saat itu kita baru ada sekarang gitu kan. Nah Pak Prabowo juga baru dilantik kan 2 bulan yang lalu.
Lalu tiba-tiba ada masalah ini siapapun presiden akan mengalami benturan bahwa sesuai dengan undang-undang ini harus dilaksanakan. Undang-undangnya kan nggak perlu kita ulang-ulang terus ya, tapi kira-kira undang-undang yang diputuskan pada tahun 2021 ayat 1B-nya itu menyatakan bahwa per 1 Januari 2025 harus dinaikkan menjadi 12%. Bahwa ada range tadi yang disampaikan oleh Pak Profesor, itu 5-15, betul, memang itu bisa dilakukan atas kesepakatan dan melalui PP, tapi hanya pada saat pembahasan RUU APBN. Jadi kalau kita bicara APBN 2025 sudah lewat. 2026 baru akan datang nanti di bulan Agustus gitu kan. Jadi sekarang kita mencari jalan yang bisa ditempuh oleh Presiden tanpa melanggar undang-undang. Itulah yang kita berharap teman-teman PDIP itu sejalan. Ketimbang seakan-akan ini mungkin bisa loh, ini langsung nggak dilakukan aja. Nggak dilakukan benar, tapi kan secara definisi Pak Prabowo langsung, Pak Presiden kita melanggar undang-undang. Padahal beliau disumpah jabatan, itu harus melaksanakan undang-undang dengan sebenar-benarnya seluruh-seluruhnya gitu kan. Jadi kalau memang terus kayaknya santai gitu, digiring untuk melanggar hukum gitu kan. Nah kita juga nggak mau itu, makanya kita repot-repot mencari jalan termasuk waktu itu ada rombongan delegasi lah dari DPR setelah paripurna penutupan itu, masa sidang kemarin, berangkat ke istana memang atas janji menyampaikan aspirasi keberatan masyarakat terhadap naiknya PPN ini dalam kondisi yang sedang lesu. Jawabannya Pak Presiden itu sangat mengembirakan kita. Oh iya, saya juga tahu, saya sepakat lah. Ini kita tetap jalanin undang-undang, tapi kita pilih-pilih. Kita jalanin undang-undang ini khusus untuk barang mewah aja. Kira-kira malah kesepakatannya untuk barang-barang yang terkena PPNBM. Yang terkena PPNBM itu kan jelas daftarnya gitu kan. Karena menurut kajiannya adalah yang memang terdampak dengan kondisi ekonomi ini kelas menengah ke bawah. Kalangan atasnya masih bisa survive. Jadi kita mau coba bebankan melaksanakan undang-undang ini khusus untuk kalangan atas aja. Gitu kan. Nah makanya keluar dari situ beliau malah meminta kita yang menyampaikan press conference. Makanya adalah press conference pada hari itu menyampaikan 3 hal. Hal pertama adalah bahwa kita tetap melaksanakan amanat undang-undang. Yang kedua, kita akan melakukannya secara selektif. Untuk item-item yang barang mewah akan kita kenakan PPN 12%, yang lainnya tetap. Lalu yang ketiga, kita juga menyampaikan aspirasi bahwa kalau bisa, ini sejalan nih apa yang disampaikan Pak Profesor, rakyat kepengen ini diturunin PPN-nya. Nah, kalau untuk diturunin, kembali ke mekanisme, dia bilang, oke, ini saya terima aspirasinya dan akan saya bahas dengan tim, dan tentunya apapun keputusannya, kita akan sembari memantau pelaksanaan setelah bulan Januari ini, sampai nanti kita pembahasan RUU APBN pada siklusnya mungkin di bulan Agustus nanti. Agustus. Pak, jadi yang tadi soal assessment dulu, jadi untuk rentang 5-15% itu sudah tidak bisa dilakukan sekarang ya Pak ya? Itu nanti akan dievaluasi di Agustus Pak ya? Ya, jadi kalau memang itu yang, mohon maaf, kenapa teman-teman Gerindra keberatan itu, ini kan narasi yang dibangun seakan-akan itu bisa dilakukan kapan aja. Nah padahal itu jelas tuh ada siklusnya. Nah yang kita keberatan harusnya teman-teman yang paling tahu tentang siklus ini, yaitu teman-teman PDIP, yang satu mimpin panjanya, yang bikin undang-undangnya, yang satu malah ngetok APBN-nya kemarin gitu kan. Dan ini saya bilang kalau bicara sekarang khawatir tentang kondisi ekonomi, emang 3 bulan yang lalu belum kebaca kondisi ekonomi akan menuju ke yang kurang baik. Tapi saya minta pendapat tanggapan dari Pak Hendrawan dulu. Tahun 2021 kenapa mengunci diri bahwa itu harus diberlakukan pada tanggal 1. Nah itu malah saya tanya ke teman-teman yang di periode lalu itu yang dorong-dorong supaya ini tetap segera di ACC, rekannya Pak Prof Hendrawan, Pak